Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara-saudari sekalian adalah saudara senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Bahkan hikmat Tuhan menyertai kehidupan saudara sehingga kehidupan saudara boleh berhasil dan beruntung karena pernyataan daripada Roh Tuhan bersama dengan kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, dan tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Kudus sebagai guru. Saudara, Roh Kudus adalah guru bagi gereja secara universal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, guru yang baik tentu dia memiliki semangat untuk terus-menerus belajar ilmu-ilmu baru, mengupgrade diri untuk senantiasa belajar dan tidak malas untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu yang dipelajarinya, saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia menyelidikin perkara-perkara yang dalam, mengungkapkan, membuat mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk setiap pengikut-pengikut Tuhan. Jadi tugas daripada Allah Roh Kudus sebagai guru saudara, berdasarkan teks firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, yang pertama adalah mengajarkan segala sesuatu. Dia adalah guru kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia mengajarkan segala sesuatu, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, maupun nantinya kehidupan yang ada di dalam kekekalan. Bahkan segala kehidupan yang ada di dunia ini, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan ajarkan melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita sebagai murid-murid Allah Roh Kudus harus memiliki semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saudara yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang berkualitas, bagaimana cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bagaimana cara hidup yang berdampak, yang berbuah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana kehidupan kita tidak berbenturan dengan norma-norma hukum ataupun peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus sebagai guru. Dia akan mengingatkan kembali firman yang pernah kita baca. Kadang ketika kita sedang ada dalam pergumulan permasalahan, kadang-kadang Tuhan mengingatkan janji-janji firman Tuhan yang pernah kita baca. Disitulah kita mendapatkan kekuatan baru lagi. Kita imani bahwa janji firman Tuhan ialah iya dan amin. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai guru. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saya dan saudara menjadi murid teladan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Belajar terus-menerus kepada Allah Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya ketika saya dan saudara belajar kepada Allah Roh Kudus, perkara-perkara duniawi yang akan kita jalani itu akan senantiasa mendapatkan hikmat Tuhan, sehingga tindakan kita tidak pernah meleset. Karena ada campur tangan Allah Roh Kudus di dalam setiap tindakan atau aspek kehidupan yang akan kita jalani. Tentu sebagai murid saudara, kita harus juga giat belajar
menyelidikin kebenaran-kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita akan menjadi luar biasa dan berdampak dan dahsyat. Kalau setiap anak-anak Tuhan memahami akan pengajaran ini, mau menjadi murid yang benar-benar, mau dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya hidupnya akan dahsyat dan luar biasa. Hidupnya akan senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan hidupnya akan senantiasa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Yang menjadi permasalahan, kadang sebagai murid, kita malas belajar. Kita tidak mau benar-benar menjadi murid yang baik. Tetapi kalau menjadi murid yang baik, kita harus benar-benar semangat belajar kebenaran firman Tuhan itu. Karena di dalam firman Tuhan itu mengajarkan segala sesuatu tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Maupun berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal yang berdampak kekekalan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa belajar firman Tuhan. Kita menjadi murid Allah Roh Kudus. Dan kita merendahkan diri di bawah bimbingan Allah Roh Kudus. Saya yakin dan percaya hidup saya dan saudara akan menjadi beda. Kita buktikan dan kita imanin bahwa ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, hidup saudara akan mengagumkan. Orang akan terheran-heran melihat cara hidup saudara. Cara hidup saudara benar-benar sebagai murid Yesus yang memiliki buah roh di dalam segala aspek kehidupan saudara. Walaupun situasinya mungkin tidak enak atau situasinya mungkin saudara ada di dalam pergumulan, tetapi saudara tetap dalam jalur yang benar, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dan Roh Kudus sebagai mentor saudara akan membimbing kehidupan saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.